Gak mau berlama-lama, saya mau panggilin nih langsung kepada narasumber kita hari ini Bapak Christopher Rojito, QWP CFP yang akan menemani kita semua hari ini. Halo Bapak Christopher. Halo Bu Juli, apa Halo kabar? Pak, apa kabar Pak? Baik, baik, sehat semua. Luar biasa, hari ini tetap semangat ya Pak ya, meskipun udah habis makan siang, biasa jam-jam krusial, jam-jam tidur gitu ya Pak. Tapi kita harus Betul, tetap semangat untuk mengedukasi para moms yang ada di rumah aja. bener banget. Ya, karena nih Pak, topik hari ini nih The World of Married Couple nih kayak drama Korea yang lagi hits barusan nih. Kayaknya kalau misalnya moms yang ada di rumah aja tuh denger The World of Married Couple tuh kayak panas gitu langsung ya, keingetnya pelakor gitu ya. Tapi tenang Bener. aja, moms, kita akan membahas bukan dari sisi pelakornya, tapi dari sisi finansial yang terjadi di dunia pernikahan ya Pak Christopher ya. Iya, Oke, nah kalau misal berbicara dengan dunia pernikahan pasti erat kaitannya dengan saat sudah memiliki anak gitu ya Pak. Dan pastinya ada finansial yang harus kita persiapkan. Bahkan sebenarnya jauh-jauh hari sebelum kita mau punya anak, kita harusnya sudah mempersiapkan itu. Nah, dari sisi financial expert sendiri Pak, menurut Bapak apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan terutama saat merencanakan pastinya kehadiran sang buah hati itu Pak? oke. Terima kasih Bu Juli. Halo Mam, semua apa kabar? Saya percaya kita semua, terutama Mams di rumah, dimanapun berada saat ini semuanya sehat. Eh, untuk persiapan, sebenarnya simple. Namun, yang bikin ribet itu biasanya kata orang. Kata si A, kata si B, kata si tante, kata si om, macam-macam. Yang pasti, yang pertama adalah kita dengan pasangan kita mesti menentukan pertama kali kita mau pilih dokter itu siapa dulu. Siapa dokternya. Setelah dokternya udah jelas, yang kedua mesti kita tetapkan adalah tempat persalinannya, rumah sakit yang mana atau tempat yang seperti apa yang mau kita pakai untuk nanti hari bahagia itu tiba kita mau bersalin. Dan yang pasti juga yang perlu disepakati bersama dengan pasangan kita adalah metodenya. Karena kadang si pasangan inginnya normal, kitanya moms inginnya sesar atau kebalikannya. Nah, kalau ini belum ketemu, takutnya nanti dalam perjalanan ada aja deh yang bikin konflik. Ini harus disepakati dulu. Karena kalau nggak disepakati, takutnya kaget. Terlebih lagi kita tahu di dunia sosial media seperti sekarang, kata orang itu banyak banget. Kata akun A, kata akun B. Kalau zaman dulu nggak ada sosial media, cukup cuma kata orang, nggak ada kata akun lain, nggak ada kata influencer. Jadi ini yang membedakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak boleh lupa juga. Ini kadang-kadang ada beberapa kasus orang kelupaan, siapkan nama bayinya. Karena jangan sampai pas udah hari H baru panik, kaget. Nah, Penting ya Pak nama bayi ya Pak? iya, jangan sampai lupa, ntar repot. Ntar ngasih namanya asal-asalan, jadinya kan malah padahal nama itu adalah doa. Kenapa nama bayi ini penting? Karena begitu nanti proses persalinan selesai, bahkan sebelum proses persalinan sudah akan ditanya namanya siapa, tujuannya apa? Agar surat keterangan lahir itu bisa langsung segera dikeluarkan oleh rumah sakit. Ada beberapa klien saya itu yang lupa, ujung-ujungnya surat keterangan lahirnya juga jadi tertunda. Itu ada kasus seperti itu. Padahal itu semua penting untuk proses administrasi, untuk surat keterangan lahir, untuk akte kelahiran, untuk BPJS juga itu sangat amat penting. Dan kalau misalkan sudah ada asuransi dari kantor memproteksi kita tempat mams bekerja atau tempat pasangan bekerja, itu juga perlu banget nama tadi karena harus segera didaftarkan. Nah, ini semua adalah awal-awal yang perlu dipikirkan. Selain asupan gizi tentunya. Ada banyak hal, entah itu herbal, entah itu suplemen tambahan yang bisa membantu proses persalinannya itu berjalan dengan lancar, pertumbuhan janin juga sehat. Nah, jika ini adalah anak yang pertama, pastikan juga kesiapan mental. Jadi kita nggak cuma ngomongin finansial. Karena kalau mental kita sampai dalam tanda kutip amit-amit terganggu nih, ntar jadinya baby blues, pengaturan keuangan juga jadi berantakan. Karena sadar deh, kita cara pakai keuangan itu sangat amat bergantung sama mood. Kalau moodnya berantakan, ada orang itu yang kerjanya jajan mulu. Kalau moodnya nggak baik, keuangannya jadi berantakan itu juga banyak. Jadi jika ini adalah anak pengalaman anak pertama, pastikan mental kita sebagai orang tua bersama pasangan itu siap. Komunikasi juga
eh, perlu dibangun agar tidak ada ketidakcocokan culture apa yang ingin diajarkan kepada anak nanti. Nah, itu yang pertama, kurang lebih. Tetapi kalau ngomongin dana pendidikan, nah ini juga yang ngeri-ngeri sedep nih. Dalam persiapan dana pendidikan, sebenarnya hanya 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biasanya orang tua ingin anaknya lebih pintar daripada dirinya. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita cuma kuliahnya S1, ingin anaknya S2. Kalau kita kuliahnya di dalam negeri, ingin anaknya di luar negeri. Apapun itu, yang pasti target dana itu perlu diperhatikan. Kira-kira nanti anak kita mau kuliah di mana, mau pendidikannya seperti apa. Nah, dalam dunia finansial, ada yang perlu diingat, istilahnya adalah time value of money. Jadi, uang yang sekarang 1 juta untuk kebutuhan A, kira-kira 20 tahun lagi untuk kebutuhan A, 1 juta itu jadi berapa? Itu perlu diperhitungkan. Nah, perhatikan juga setelah yang pertama tadi target dana, yang kedua adalah jumlah tahun, berapa lama lagi yang kita punya untuk persiapan. Karena persiapan yang semakin pendek, tentu usahanya pun berbeda dengan yang persiapan waktunya masih sangat panjang. Yang terakhir, besaran nominal. Tiap orang punya kemampuan berbeda-beda dalam menghasilkan income. Besaran nominal, tiap orang juga otomatis berbeda-beda berapa sih banyaknya yang mampu mereka sisihkan untuk tujuan tadi. Begitu Bu Juli. I see, baik. Jadi ternyata yang harus disiapkan ya tadi mulai dari memilih dokter, kemudian juga memilih metode supaya nggak cekcok gitu ya, nanti udah deket-deket lahiran cekcok dulu sama suaminya mau pilih gitu ya. Jadinya malah bad mood. Betul, asupan gizi, kemudian mentalnya juga harus disiapkan, bahkan sampai remeh-temeh seperti nama bayi mungkin nggak kepikiran nih, mungkin orang-orang deket-deket baru mikir, atau bahkan hari lahir gitu baru mikir ya. Ternyata itu cukup penting ya Pak ya. Ada. Betul, bahkan sampai tadi ternyata dana pendidikan aja banyak banget tuh, ada time value of money, ada nominalnya, ternyata banyak banget yang harus dipersiapkan. Pastinya tentunya untuk mempersiapkan sang buah hati dan memberikan yang terbaik ya Pak Christopher ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya tips and trick sendiri nih Pak untuk membagi spending dan income nih, terutama buat menteri keuangan yang di rumah nih Pak. Karena kita semua tahu nih, kalau misalnya udah mulai membangun sebuah keluarga, pastinya udah mulai mau cicil rumah, mau cicil mobil gitu kan, tapi kan kadang-kadang kita harus menyesuaikan lagi dengan income kita ya Pak ya. Betul. Tips and triknya gimana Pak? Balik lagi, banyak kasus dalam pernikahan itu terjadi karena kurangnya komunikasi dalam pengaturan keuangan. Karena ini beda-beda nih, ada pasangan yang antara suami dengan istrinya itu rahasia-rahasiaan. Ada juga yang suaminya memberitahu berapa income-nya, tetapi income istrinya dia nggak tahu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada juga yang antara suami istri ini 100% terbuka. Nah, tiap orang saya nggak bisa bilang mana yang paling baik. Yang paling penting adalah ujung-ujungnya keluarga tetap harus damai, tetap harus bahagia, tujuan keuangan tercapai. Yang pasti, berapapun income yang didapatkan, komunikasi arah dari penggunaan income tersebut mesti sama-sama sepakat. Jangan sampai yang satu suami ingin berinvestasi, yang istri maunya spending terus. Ini harus dikomunikasikan, biar nggak ada cekcok di kemudian hari. Kalau ditanya tentang pembagian income dan spending, rata-rata secara umum, asumsinya seperti ini. Pos kebutuhan rumah tangga, kalau bisa maksimum 30%. Maksimum 30% dari total income. Maksimum. Lalu kita punya kebutuhan, kita juga tentu punya keinginan. Keinginan ini adalah hal-hal yang sifatnya nggak wajib, tapi kalau ada ya bisa bikin kita lebih happy. Keinginan maksimum kalau bisa 15%. Kalau bisa. Tetapi setelah ada kebutuhan, ada keinginan, muncul lagi yang namanya kita juga ingin dong persiapan untuk jangka panjang. Ada yang namanya investasi. Minimal, dari tadi saya sebutnya maksimum, yang pertama kedua, yang ketiga ini minimal. Minimal adalah 10%. Kalau bisa lebih tinggi, akan lebih baik. Tentu investasinya juga diarahkan ke arah yang tepat, bukan investasi bodong. Setelah itu, kita juga nggak pungkirin ada yang namanya pasti pos hutang. Hutang jangka pendek, hutang jangka panjang.
berapapun hutang dan tujuannya, pastikan kalau bisa maksimum 30%. Nah, pos hutang ini semakin kita bertambah usia, harus semakin lama semakin kecil. Kebayang dong, udah mau pensiun, utang masih ada 10M, pusing. Dan itu nggak baik buat kehidupan rumah tangga. Betul, pusing banget Nah, Pak. Udah 10 M-nya, sekarangnya pusing Pak, apalagi nanti. sekarang aja pusing, apalagi nanti kalau pas udah mau pensiun kan, amit-amit. Lalu di masa-masa seperti ini banyak istilah juga suka muncul yang mulai muncul di sosial media, namanya pos dana darurat. Nah, pos dana darurat atau bisa juga kita sebut asuransi salah satunya, minimal 10%. Minimal. Kenapa? Karena ada beberapa kasus kayak kemarin kita tahu di sosial media, ada orang bilang income-nya 80 juta tiba-tiba terhenti karena masa-masa ini atau terganggu income-nya. Pos dana darurat kebutuhannya untuk itu. Setelah dana darurat rampung, barulah pikirin asuransi. Jangan sampai kita bayar premi, tetapi kita nggak punya dana darurat. Premi lancar, tapi rumah bocor. Rumah bocor, itu case-nya dari mana? Dari dana darurat. Nah, yang terakhir, ingat, kita nggak boleh lupa sama yang namanya pos sosial. Kita punya Tuhan, kita hidup bermasyarakat sama-sama, tetap perlu ada namanya pos sosial. Tiap kepercayaan beda-beda, tetapi biasanya secara teori, secara umum, minimal itu 2,5% sampai 10%. Kalau mau lebih besar, silahkan. Silahkan, karena ini tiap orang beda-beda. Nah, cicilan aset, tadi kalau kita ngomongin yang ingat pos hutang, cicilan aset itu tetap harus dimasukkan ke dalam pos hutang. Jadi, secara total, cicilan asetnya berapa, bukan cicilan per bulannya. Lalu, tadi juga kita tahu, orang menikah butuh cicilan banyak, ada rumah, ada mobil, macam-macam. Mobil, ini kalau bisa beli sesuai kebutuhan. Nggak usah fokus ke brandnya dulu. Nggak usah gaya-gayaan lah. Ingat, gaya semakin tinggi, hidup semakin berat. Habis itu, tentang rumah. Ada pasangan yang bilang, kalau nggak beli rumah, belum sempurna. Padahal, kesempurnaan itu, kalau kata orang, hanya milik Tuhan. Jadi, kalau kita ngomongin rumah, itu wajib ada, tetapi kalau misalkan saat ini belum mampu, ya udah, sewa dulu nggak apa-apa, kontrak dulu nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kitanya tambah pintar. Ketika nanti waktunya tiba, kita bisa berinvestasi atau membeli rumah pertama, ya itu akan muncul waktunya sendiri. Yang penting kita mesti invest, terutama financial literacy, pengetahuan tentang manajemen keuangan di diri kita. Umumnya, umur bertambah, tanggung jawab itu pasti bertambah. Nah, ketika aset bertambah, income juga harus naik. Income juga harus naik. Kemampuan kita memanage semuanya, keuangan itu juga harus terus di-upgrade. Nggak usah takut kalau kata orang bilang, tapi nanti harga rumah makin lama makin mahal. Nggak usah takut. Kalau kitanya tambah lama tambah pintar, kemampuan kita ngasilin uang juga tambah besar kan? Begitu Bu Juli. Gitu ya, Pak, ya? Tetap yang penting usaha. Mantap. Dan juga pastinya ada doa gitu ya Pak ya. Pasti. Baik, nah kalau misalnya tadi Pak Christopher tuh ada jelasin tuh ya pembagian persentasenya. Nah ini penting banget juga nih karena biasanya kadang-kadang kita kan bagi-bagi budget kita tuh ngira-ngira gitu ya, nggak pernah ada persentase yang pas. Tapi tadi menarik banget tadi Pak Christopher sudah menyampaikan kebutuhan 30%, keinginan maksimal 15%, investasi minimal 10%. Termasuk dana darurat juga tadi minimal 10%. Utangnya maksimal 30%. Dan juga kalau bisa tetap, karena kita juga sebagai makhluk sosial gitu ya, apalagi juga sebagai umat Tuhan gitu ya, tetap harus ingat juga untuk kehidupan sosial kita, tadi minimal 2,5% gitu ya. Sebenarnya kalau di total-total, ya hampir 100% juga ya Pak Christopher ya. Kalau diikutin semuanya bisa lebih malah. Lebih gitu ya Pak. Baik, kita tinggal di-adjust aja, nggak apa-apa. Betul banget, bisa di-adjust. Dan pastinya jangan memaksa untuk lebih sesuai dengan kebutuhan gitu ya, jangan memaksa kalau misalnya belum butuh atau belum mampu gitu ya, kita paksa gitu. Kadang-kadang gengsi mengalahkan nih kadang-kadang Pak Christopher. Ini yang berbahaya nih kadang ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu juga Pak, di saat era pandemik ini yang kita alami bersama-sama ya Pak, ada beberapa dari kita mungkin kurang beruntung nih Pak. Ada yang mungkin dikurangi pemasukannya, dikurangi gajinya, bahkan ada yang mungkin yang terkena pemberhentian pekerjaan seperti itu. Betul. Nah, untuk mengantisipasi nih Pak,
Apalagi mungkin ya, amit-amit juga ini, mungkin nanti di masa depan akan ada lagi misalnya kejadian wabah dunia ini gitu ya, kita nggak pernah akan tahu. Tapi untuk mengantisipasi ini sebagai financial expert dari Bapak sendiri gimana sih Pak cara antisipasinya itu Pak? Oke, kita nggak pungkiri tantangan hidup itu tiap orang pasti ada. Mungkin sama-sama kita mengalami yang namanya sekarang COVID-19. Ya kita nggak tahu nih, amit-amit, aduh saya juga berharap nggak akan ada kejadian seperti sekarang lagi, tapi who knows, tiba-tiba ada COVID 60, kan kita nggak tahu di 2060 nanti. Maksudnya adalah kita tetap harus prepare. Seperti tema kita hari ini, prepare everything. Kita tahu, tadi juga sempat saya singgung bahwa the best investment itu adalah investment ke otak kita sendiri. Jadi kita nggak bisa cuma berdoa, tetapi kita nggak bertindak. Kita harus ada investment ke diri kita sendiri, terutama ke otak kita. Tadi yang sudah juga saya singgung, ketika value kita naik, maka kita berpotensi pasti mengalami peningkatan income. Nah, pastikan aja agar kita punya income sampingan. Saya lihat di masa-masa pandemi beberapa bulan terakhir, banyak kok orang yang tiba-tiba jadi pengusaha, jadi sales. Kenapa? Karena terdesak. Selama ini, kita sudah terbiasa berada di zona nyaman. Sehingga kita seringkali lupa dan apalagi pengaturan keuangan ngalir aja, dapat ngalir, nggak pernah diatur alirannya untuk masa depan. Pastikan kita punya income sampingan. Nah, upgrade skill itu makanya wajib banget. Dan sekarang, terutama di masa-masa kayak sekarang nih, banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dengan dengan harga atau investment yang terjangkau. Zaman dulu kalau kita mau ikut training atau ikut seminar seperti dari Court Life hari ini, kita perlu mengeluarkan effort yang lebih besar daripada masa-masa ini. Kita cukup di depan gadget kita masing-masing. Kalau dulu ikut seminar yang terutama pembicara dari luar negeri, mungkin kita mesti keluar negeri, keluarin ongkos dan semacamnya. Sekarang sudah jauh lebih mudah. Masalahnya adalah kita disiplin atau tidak ketika kita upgrade diri. Jadi ini bukan masalah kita punya waktu atau punya uang atau punya resource atau tidak, tetapi kita punya kedisiplinan atau enggak untuk selalu upgrade diri. Persiapkan dana darurat, itu wajib. Topik dana darurat itu adalah topik yang belakangan ini muncul dan yang speak up tentang dana darurat ini bukan hanya orang keuangan. Kalau saya perhatiin semua influencer, entah itu dia punya background keuangan ataupun bukan, semua sepakat bahwa persiapan dana darurat itu wajib. Nah, ada orang-orang yang dulunya nggak prepare, ujung-ujungnya sekarang kaget. It's okay, nggak apa-apa, selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan lah untuk bertahan hidup pasti. Di luar itu, kalau itu semua sudah kita lakukan, invest ke diri sendiri, prepare ke dana darurat tadi, barulah kita investasi ke produk-produk keuangan. Di market itu udah banyak banget. Saham sendiri ada ratusan emiten. Reksadana ada ribuan produk. Tetapi kalau misalkan kita nggak invest ke diri kita sendiri, ujung-ujungnya ketika kita salah invest, salah memutuskan, mental kita bisa terganggu, mood berantakan. Mental terganggu, mood berantakan, yang jadi korban siapa? Pasangan dan juga anak. Dan kita nggak ingin itu terjadi. Kita ingin invest ke dalam diri kita dulu, baru invest keluar di market keuangan tadi. Begitu, Bu Juli. Baik, Pak Christopher, tadi juga menarik ya. Selain tadi boleh cari sampingan, kemudian boleh juga disiapkan dana darurat juga tadi ya Pak ya. Jangan lupa pastinya untuk upgrade skill, itu penting banget. Tadi saya juga menarik banget upgrade skill, apalagi di masa-masa masih ya new normal, fase-fase dari WFO ke WFH ke WFO gitu ya. Bisa banget untuk upgrade skill ini ya Pak ya. Betul. Nah tadi juga saya menarik banget nih, tadi Pak Christopher sempat singgung sedikit sebenarnya soal instrumen-instrumen ke investasi tadi itu, ada reksadana, ada macam-macam gitu ya. Tapi mungkin moms yang di rumah aja nih masih pada belum terlalu clear nih tentang investasi, termasuk pastinya dengan segala risikonya gitu ya Pak ya. Nah boleh dijelaskan nggak sih Pak lebih detail lagi gitu ya, kira-kira instrumen investasi apa aja mungkin yang bisa moms sebagai Menteri Keuangan nih di rumah bisa pertimbangkan, dan juga pastinya tetap mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi Pak. Silakan Pak Christopher. Oke, kalau berbicara tentang produk keuangan, investasi apapun itu
ada yang namanya resiko. Jadi ketika ada yang menjual atau menawarkan kepada moms sekalian, ini produk investasi dijamin untung. Hati-hati, sepanjang sejarah tidak pernah ada orang bisa membuktikan investasinya akan selalu positif. Tidak pernah ada. Kalau ada yang bilang dijamin untung, tanya untungnya setelah berapa lama. Kalau dia bilang sudah jamin untung berapa persen dan dijamin juga waktunya, saya bisa pastikan itu adalah investasi bodong. Banyak banget korbannya seperti itu dan banyak rumah tangga berantakan, banyak hidup berantakan karena kesangkut di investasi bodong. Pertama, kita mesti mengenali profil risiko kita. Karena ada orang yang sanggup kehilangan 1 juta sehari, tetapi juga ada orang yang tidak sanggup kehilangan 1 juta dalam sebulan. Kenali risiko kita. Ada orang tuh yang ketika invest dalam 1 detik nilainya turun, dia masih tenang. Tetapi ada orang yang dalam sedetik turun, dia bisa marah-marah. Nah, balik lagi, ingat Mams, kita nggak ingin keluarga kita berantakan hanya gara-gara uang. Uang adalah alat. Sebelum kita berinvestasi, tadi saya bilang kita mesti mengenali profil risiko kita. Jangan sampai kita ngubar hanya profit tinggi, tetapi jantungnya nggak kuat, ujung-ujungnya berantakan. Risiko sendiri, basically, hanya dibagi jadi 3 jenis. Hanya dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah ketika nilai uang yang kita investasikan mengalami penurunan. Ini macam-macam. Entah karena suku bunganya berubah, entah karena ada risiko pasar, misalkan hari ini barang nggak laku, besok tidak laku. Ada juga kalau kita berinvestasi di produk keuangan mata uang asing, katakanlah, ada risiko currency, nilai tukarnya berubah. Belum lagi kalau ekonomi atau politik nggak stabil, ada yang namanya risiko politik. Semua itu bisa mengakibatkan nilai investasi kita mengalami fluktuasi. Ini adalah risikonya. Kalau fluktuasinya naik, ya kita happy, tapi fluktuasinya turun, kita bisa jadi nggak mau, kita bisa jadi nggak happy. Dan kita nggak ingin investasi kita mengalami penurunan. Yang kedua adalah likuiditas. Apa sih namanya likuiditas itu, bahasa asing dari mana? Istilahnya begini, kita punya mobil Lexus, mobil mewah, tetapi ketika bannya kempes, kita nggak punya uang di dompet untuk memperbaiki bannya. Kita punya mobil Lexus, kita punya tabungan, deposito MM-an di rekening bank, tetapi di dompet kita kosong. Itu artinya likuiditasnya nol. Artinya adalah namanya liquid, cair. Bagaimana sebuah produk investasi bisa dicairkan dengan cepat? Biasanya, semakin tinggi produk keuangan, tingkat likuiditasnya semakin rendah. Dan yang terakhir adalah ROI, Return on Investment. Kita nggak ingin nilai yang kita sudah sisihkan tiap bulan, kita berharap untung, setelah 10 tahun kita tabung, ternyata nilai keuntungannya masih rendah di bawah inflasi. Nah, saya mau coba tampilkan satu gambar piramida tahapan produk keuangan. Oke. Bisa tolong dibantu? Ya, Satu gambar aja. Ini boleh di screenshot untuk Mam semua. Sebagai pedoman ketika Mam merencanakan masuk ke dalam market keuangan. Oke, ini sudah ada tahapan produk keuangan nih Pak ya? Iya. Yang paling bawah kita semua tahu tabungan. Tabungan tiap orang beda-beda. Zaman dulu mungkin orang tua kita menabung di bawah bantal atau di bawah kasur. Zaman ini rasa-rasanya udah nggak ada ya. Tabungan itu rasanya sekarang udah jadi bentuknya digital semua bahkan. Lalu yang kedua deposito. Deposito juga sekarang sudah sangat umum. Lalu berikutnya saya bagi 2 tahapan itu, reksadana ataupun asuransi, karena ada beberapa produk asuransi yang kalau diracik dengan tepat bisa menjadi investasi. Tetapi ingat, namanya asuransi. Tujuannya bukan untuk cari untung. Seperti itu. Jadi ketika kita berinvestasi di asuransi, pasti tetap kalah nilai investasinya dibandingkan langsung ke produk keuangan. Tujuannya asuransi adalah proteksi agar aset kita yang sudah kita sisihkan tidak mengalami penurunan nilai. Setelah itu, di zaman sekarang ada juga yang namanya mulai ngetren beberapa tahun terakhir, teknologi namanya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending sebenarnya karakteristiknya mirip dengan
deposito, uang kita disalurkan kepada kredit, tapi medianya adalah peer-to-peer lending, fintechnya, bukan bank. Lalu berikutnya ada juga obligasi. Untuk Mams, semoga dapat informasinya juga bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah baru saja mengeluarkan obligasi ORI 17. Itu salah satu bentuk investasi rendah risiko yang bisa Mams gunakan. Tetapi likuiditasnya juga tidak setinggi tabungan tentunya. Lalu ada juga saham, properti, dan yang terakhir investasinya langsung ke bisnis. Saya gambar tanda panah di sebelah kiri. Semakin tinggi produk keuangannya itu ke atas, maka risikonya dan return-nya atau rate keuntungannya juga berpotensi lebih besar. Tanda panah sebelah kanan, likuiditasnya semakin produknya ke bawah, maka likuiditasnya juga semakin tinggi, semakin gampang dicairkan. Kita nggak bisa bilang bahwa hari ini kita punya properti seharga 2M, hari ini kita mau jual, besok sudah jadi uang 2M. Jadi likuiditas itu penting. Disinilah pengaturan cash flow juga amat sangat wajib kita miliki. Seperti itu, Bu Juli, terima kasih. Baik, wah menarik banget nih. Tadi saya juga udah diajarin dari awal, pertama pasti kita harus mengetahui profil risiko juga, risiko kita dulu ya Pak ya, alias mengenali diri kita nih sebenarnya tipenya tuh seperti apa ya Pak ya. Dan juga pasti kita harus berhati-hati kalau misalnya ditawarin investasi yang mencurigakan. Karena nggak ada yang namanya untungnya instan nih Mam, semuanya butuh proses ya Pak Christopher ya, betul ya? Betul. Dan tentunya tadi Pak Christopher juga menampilkan, masih ada nih di Zoom-nya Mams, tahapan produk keuangan. Jadi mungkin bisa Mams pertimbangkan juga. Tadi juga ada mulai dari, saya juga ada lihat ada deposito, kemudian juga ada peer-to-peer lending, tadi Pak Christopher sempat jelaskan, kemudian juga ada obligasi, sampai ada saham gitu. Jadi bisa Mams pertimbangkan sesuai dengan balik lagi tadi, profil resikonya ya Pak ya? Betul. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak Christo, mungkin nih Mams yang di rumah aja nih ada beberapa juga nih yang lagi menanti kehadiran sang buah hati. Nah seperti yang mungkin kita sering dengar, ini lagi hits juga nih, investasi kesehatan nih Pak Christopher saat ini. Salah satunya adalah penyimpanan darah tali pusat yang mungkin lagi cukup ngetren di kalangan ibu-ibu hamil nih ya. Nah, kalau misalnya penyimpanan dana tali pusat ini sebenarnya apakah memang tepat nih Pak Christopher disebut sebagai investasi kesehatan atau mungkin ada bahasa lainnya nih Pak? Silakan Pak Christopher. Oke, kalau ngomongin keuangan, tadi kan ada gambarannya banyak tuh piramida keuangan, tahapan produk keuangan. Sebenarnya ketika kita lihat rangkaian produk itu, basicnya sebenarnya cuma dibagi menjadi 3 jenis. Ada saving, ada investment, ada protection. Kenapa saya bikin 3 kata-katanya seperti itu? Biar gampang Mams ingat. Kalau savingnya aman, I-nya aman, protection-nya aman, ketika dirangkai menjadi SIP. Biar gampang kita ingat semua. Nah, saving itu tujuannya adalah uang yang kita miliki, tujuannya di rekening saving adalah untuk kita gunakan. Untuk kita gunakan. Jadi apa yang kita saving adalah untuk masa-masa ini. Lalu rekening yang kedua, investment, itu adalah rekening yang kita pakai untuk masa depan. Untuk masa depan. Kita nggak boleh pakai rekening investment di masa ini. Tujuannya untuk jangka panjang. Rekening yang ketiga adalah rekening protection. Tujuannya apa sih? Tujuannya rekening protection untuk menjaga 2 rekening pertama tadi tidak terganggu kalau ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, berbicara tentang penyimpanan tali pusar. Menurut saya, ini adalah sebuah metode baru untuk protection. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tubuh kita itu rentan terhadap resiko, entah itu dari luar, entah itu dari dalam. Kalau dari dalam mungkin kita harus bisa rajin berolahraga. Tapi berapa banyak sih orang yang konsisten berolahraga di masa-masa ini? Mungkin ada aja alasannya. Nah, rekening protection tujuannya adalah tentu tidak kita harapkan ini kita gunakan. Kita tidak berharap rekening protection ini terpakai. Karena kalau sampai dia terpakai, artinya kita dapat suatu musibah atau hal-hal yang tidak kita prediksi. Rekening protection adalah rekening yang kita gunakan di masa depan kalau ada sesuatu yang nggak sesuai harapan itu terjadi. Penyimpanan tali pusar, kita invest, kita sisihkan dananya dari sekarang,
Tetapi jika terjadi sebuah resiko, sebuah hal yang tidak kita harapkan dan dampaknya itu besar, dampaknya itu cukup mengganggu, disinilah fungsi rekening protection itu berguna. Kurang lebih seperti itu, Bu Juli. Pak Christopher. Jadi balik lagi, kalau misalnya tentang penyimpanan dana tali pusat ini memang lebih cocok dikatakan sebagai proteksi ya Pak ya, karena untuk masa depan, untuk mempersiapkan yang pastinya, balik lagi, untuk mempersiapkan segala sesuatunya pastinya yang terbaik untuk sang buah hati, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah tadi itu adalah pertanyaan terakhir saya, tapi pastinya ini Mams masih pada mau nanya nih sama Pak Christopher nih, karena saya udah dapat bisikan, katanya udah cukup banyak nih yang nanya ke Pak Christopher nih ya. Nah, untuk itu saya udah gak sabar lagi, kayaknya Pak Christopher juga sudah menunggu ya di rumah untuk menjawab pertanyaan dari para Mams nih. Yang masuk nih udah cukup banyak nih ya, saya akan langsung bacakan. Pak Christopher siap? Oke, siap. Siap ya Pak ya? Oke, nah saya akan bacakan langsung pertanyaan pertama dari Tusi. Mam Tusi menanyakan, saat ini sedang hits nih Pak, terkait biaya lahiran yang sangat mahal gitu ya. Bagaimana tips yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi biaya lahiran yang tidak terduga tersebut? Nah, sekiranya berapa minimal dana yang perlu dipersiapkan? Apakah ada investasi yang dapat kita coba selama 9 bulan untuk mendapatkan imbal hasil untuk membantu dana lahiran ini? Baik. Pak Christopher, silakan dijawab Pak. Oke, pertama-tama walaupun banyak informasi yang beredar bahwa biaya melahirkan itu amat sangat fantastis, saya tahu sih beberapa ada. Kemarin lah sempat ngetren istilah-istilah. Ya betul, saya juga sempat viral sih Pak. Ya. Viral itu. Iya, betul. Saya mau katakan bahwa itu tidak berlaku untuk semua orang. Setiap kita namanya juga punya personal beda-beda. Dan personal finance management itu amat sangat bergantung kepada kita masing-masing. Namanya aja personal finance. Artinya, personality si A dengan personal si B belum tentu sama. Jadi yang pertama adalah Mams nggak perlu takut. Yang kedua, bagaimana cara menyiasatinya? Ketika kita tahu bahwa kita 9 bulan lagi akan kedatangan seorang malaikat dalam keluarga kita, tentu di awal-awal ketika kita datang check up ke dokter, saran saya kita sudah bisa menanyakan kira-kira biaya persalinannya seperti apa. Ingat target dana. Kita tahu, 9 bulan lagi ada sekian nominal yang harus kita sisihkan untuk biaya melahirkan. Lalu yang ketiga, setelah kita tahu target dananya, ada satu trik yang mungkin bisa dilakukan di rumah sakit atau tempat Mams nanti mau bersalin. Tanyakan apakah mereka punya fasilitas deposito. Walaupun deposito ini tidak memberikan imbal hasil yang besar, tetapi dia memberikan garansi. Karena dalam kasus, ini pengalaman saya pribadi, ketika istri saya bersalin, anak pertama dan anak kedua, di rumah sakit tersebut punya fasilitas deposito tadi. Jadi saya udah tahu nih, 9 bulan kemudian saya harus menyisihkan sekian nominal. Ya udah, saya bisa bagi. Oke, bulan ini saya mau cicil sekian juta, bulan depan berapa juta. Bahkan kalau mau dibikin angkanya fix juga bisa. Kalau mau dibikin angkanya by persentase juga boleh. Nah, nominalnya kita udah kunci di awal. Begitu misalnya rumah sakit ada kebijakan menaikkan biaya, Mams nggak perlu takut, karena angkanya tetap mengikat angka yang sudah kita sepakati pada saat kita memulai deposito tadi. Lalu, amit-amit misalnya pada saat hari hanya tiba, kamar yang kita tuju itu penuh. Kamar yang kita tuju penuh. Apakah akan ada kenaikan paket? Rumah sakitnya saat itu menjamin bahwa kalau terjadi kamarnya penuh, availability-nya zero, Mams bisa upgrade kamar tanpa ada kenaikan biaya. Jadi buat saya itu termasuk salah satu garansi yang menenangkan. Nah, kalau ditanya tetap investasi apa yang memungkinkan, 9 bulan bukanlah waktu yang panjang. Walaupun mungkin buat Mams itu waktu yang sangat amat penuh perjuangan. Tetapi dalam hal investasi, 9 bulan adalah waktu yang cukup singkat. Kalau ditanya produk keuangan apa yang memungkinkan, paling masuk akal adalah reksadana pasar uang. Atau kalau mau resiko sedikit lebih tinggi adalah reksadana pendapatan tetap. Biasanya sih yang paling mirip karakteristiknya dengan deposito adalah reksadana pasar uang. Waktunya 9 bulan aja, likuiditasnya bisa dicairkan dalam waktu kurang lebih 3 hari,
dan fluktuasinya pun bisa dibilang cukup aman dari risiko market. Jadi kalaupun ada penurunan nggak akan terlalu jauh. Itu saran saya dan jawaban saya. Thank you, Mams, Bu Juli. Oke, semoga menjawab pertanyaan tadi, Mam Tusi. Jadi sebenarnya bisa, tapi lagi ya harus dipertimbangkan lagi likuiditasnya dan segala macamnya. Karena balik lagi tadi kata Pak Christopher, 9 bulan bukanlah waktu yang panjang gitu ya. Betul. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua, juga saya mau ingetin Mams, ini masih bisa banget kalau misalnya Mams mau tanya-tanya, ada pertanyaan lagi, masih bisa untuk tanya, tapi pastinya nanti kalau cukup beruntung bisa dijawab oleh Pak Christopher. Nah, saya mau langsung masuk ke pertanyaan kedua, itu ada dari Mam Rahel Anastasia. Saya ditawari simpan darah plasenta, ditawari simpan darah plasenta, cara bayarnya tahunan selama 21 tahun. Dari sisi keuangan, mempertimbangkan inflasi nih Pak Christopher, mendingan ambil bayar tahunan atau langsung bayar di depan untuk 21 tahun ya Pak? Boleh silakan Pak Christopher. Oke. Balik lagi tadi kata-kata saya, personal finance itu adalah sesuatu yang sifatnya personal. Jadi, jika keputusannya menggunakan tahunan ataupun lamsam 21 tahun tadi, pilih aja jika memutuskan 21 tahun, apakah mengganggu cash flow atau tidak. Kalau ngomongin secara keuangan, sepertinya sih akan lebih bijak jika dicicil, karena cicilannya kan fix. Kita mencicil sesuatu yang memberikan jaminan di masa depan, dan cicilan tersebut nilainya fix. Ingat, nilai uang itu kan berubah setiap waktu. Kalau kita pakai time of money, katakanlah kita keluar saat ini 100 juta di awal, dibandingkan dengan mencicil 10 juta per tahun. 100 juta sekarang dengan 100 juta 10 tahun nanti, nilainya sendiri sudah berbeda. Jadi lagi, kalau misalkan tidak mengganggu cash flow, silahkan langsung lamsam. Tetapi jika mau hemat secara value, cicil. Begitu, Mams. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Christopher. Semoga menjawab tadi pertanyaan Mam Rahel. Jadi kembali lagi harus tahu personal finance dulu ya Pak ya. Nah, kebetulan banget tadi menyambung pertanyaan saya agak nyeleneh dikit ya. Untuk misalnya Mams saya memang mau tanya-tanya tentang harga-harga dari tali pusat NS atau sebagainya, itu bisa banget nanti tinggal chat aja ke host kita, host Trupindo, untuk bisa berkonsultasi atau ngobrol langsung dengan tim konsultan kita. Jadi bisa Mams langsung bisa dijawab pertanyaannya di konsultan kita di ruangan bersama, nanti ruangan-ruangan yang ada disediakan. Ada ruangan penyimpanan darah tali pusat dan screening bayi baru lahir, kemudian ada ruangan non-invasif prenatal testing, dan juga ada ruangan DNA testing. Jadi Mams bisa langsung tanya dan ngobrol langsung dengan konsultan kita, pastinya akan menjawab semua kebutuhan Mams. Nah, selanjutnya Pak Christopher, saya mau jawab pertanyaan dari Mam Titin Sutina. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya dana pendidikan yang sudah terkumpul tidak sampai digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain atau terpakai untuk dana darurat? Wah, ini juga mungkin expertnya Pak Christopher untuk menjawab nih Pak. Silakan Pak Christopher. Kalau ngomongin persiapan dana pendidikan, kalau bisa dibikin rekening terpisah. Nah, di market juga ada orang, terutama dari teman-teman di industri asuransi, suka ada bikin gimmick asuransi pendidikan. Jadi lewat kesempatan hari ini saya juga mau katakan bahwa asuransi pendidikan itu sebenarnya nggak ada, karena itu hanya gimmick marketing. Asuransi pendidikan sebenarnya memberikan jaminan dari nilai ekonomi si orang tua jika orang tua sebagai penjamin pendidikan anak mengalami risiko kehidupan. Nah, dana pendidikan yang sudah kita siapkan, jika tadi bisa disisihkan di rekening yang terpisah, kalau bisa kita kunci di situ. Jadi kita cicil, setelah kita cicil di rekening terpisah, jika nominalnya sudah cukup besar dan berpotensi mengalami kebocoran, kita kunci di rekening tersebut. Kunci dengan cara apa? Misalkan deposito. Itu adalah yang paling aman, kita kunci di situ. Kalau mau lebih expert lagi dinaikin, masukkan ke reksadana. Karena reksadana mau mencairkannya pun butuh effort lebih dibandingkan cuma sekedar gesek ATM. Ingat, Mams, ATM itu cuma tempat penitipan uang, bukan tempat penyimpanan uang. Jadi kita masih menyisihkannya ke rekening terpisah, dan jika ada kebutuhan yang mendesak, ya mau nggak mau kita mesti mengeluarkan dari
sisihan dana pendidikan tadi. Tetapi kalau bisa, harapannya adalah ketika sudah kita sisihkan tadi, simpanan uang tadi tidak akan tergunakan. Ketoh, Mams juga sudah menyiapkannya lewat dana darurat. Jika ada risiko yang nggak sesuai rencana kita terjadi, dana darurat disitulah berfungsi. Di luar itu lagi, asuransi. Entah itu dari jaminan sosial seperti BPJS, atau asuransi dari pihak ketiga, perusahaan asuransi langsung. Jadi, pos-posnya itu kalau sudah disiapkan, dipisah-pisah, lupakan. Karena masing-masing punya tujuannya. Yang kita pakai hanya rekening yang ada saat ini, yaitu rekening saving. Seperti itu, Mams Titin. Terima kasih, Bu Juli. Terima kasih Pak Christopher untuk jawaban tadi. Pertanyaan ketiga, karena masih ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mam Mediana Sumanto. Mam Mediana bertanya, saya hamil anak pertama nih Pak, sudah punya investasi di saham. Wow, luar biasa ya, berarti udah main investasi juga ya Mam Mediana ya. Apakah produk keuangan ini cocok dan tepat untuk tabungan pendidikan anak? Mengingat saat ini ada isu resesi dan resiko dari saham itu cukup tinggi. Nah, kayaknya cukup concern dengan dana pendidikan anak nih Pak. Termasuk Mam Mediana juga bertanya tadi, apakah cocok si investasi saham ini untuk dijadikan sebagai investasi dana pendidikan? Silakan Pak Christopher. Oke. Kalau dari segi return, saham cocok. Dari segi return. Tetapi dari segi risiko, kalau kita nggak pinter manage-nya, maka agak berbahaya. Pastikan dulu style kita ketika masuk ke stock market, ke pasar saham, kita adalah investor yang sifatnya trader atau benar-benar investor. Ketika kita mau trader, karakternya, tetapi kita menggunakan untuk persiapan jangka panjang seperti pendidikan, agak-agak beresiko menurut saya, beresiko tinggi. Karena fluktuasi tadi, kunci utama berinvestasi adalah yang pertama Warren Buffett bilang, jangan sampai nilai nominal investasi awal kita tuh berkurang. Itu dulu. Jadi nggak usah mikirin cuan, tapi mikirin dana modalnya terjaga. Nah, secara jangka panjang, jika berinvestasinya benar di pasar saham, secara return balik lagi bisa digunakan untuk dana pendidikan. Tetapi ingat, rekening saham juga punya risiko tersendiri. Jika terjadi resesi, tadi seperti yang Mams tanyakan, jangka pendek itu adalah kesempatan. Jangka pendek. Karena ketika terjadi krisis, itu kalau bahasanya orang-orang investor adalah ini kesempatan untuk mendapatkan multi-bagger. Kesempatan untuk mendapatkan profit puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat dibandingkan modal awal. Jadi, tetap kalau di pasar saham, kita mesti update terus. Kenali saham yang kita pakai, yang kita beli. Misalkan membeli saham bank, berarti rajin-rajin baca berita tentang ekonomi, tentang bank. Ketika berinvestasi di emiten yang sifatnya adalah FMCG, katakanlah, cenderung ini adalah saham yang sifatnya defensif, perhatikan juga FMCG itu situasinya seperti apa. Karena resesi, tiap resesi punya karakteristik. Zaman dulu, resesi mungkin hanya menghantam emiten-emiten besar. Tetapi hari-hari ini, resesi ini sebenarnya resesi yang saat ini kita alami, pandemi yang saat ini terjadi, banyak informasi yang mengatakan, banyak narasumber di luar negeri juga mengatakan bahwa ini belum resesi yang sebenarnya. Nah, artinya adalah kalau kita berinvestasinya jangka panjang dan kemampuan kita berinvestasi itu stabil, ini kesempatan. Tetapi jika dalam prakteknya nanti perjalanan waktu, yang paling menakutkan dari dana pendidikan adalah persiapan dana kuliah. Ketika nanti mendekati masa-masa kuliah, katakanlah 5 tahun menjelang kuliah itu tiba, ubah haluan sahamnya, haluan investasinya dari yang agresif seperti saham, turunin dikit lah ke yang sifatnya moderat, misalkan obligasi, misalnya reksadana saham. Cari yang lebih aman, karena semakin dekat, kita butuh likuiditasnya semakin tinggi. Kalau investasinya pendidikan dari sekarang, kita masih punya waktu 20 tahun lagi kurang lebih. Secara rutin, aman. Secara return, aman. Risiko masih bisa ditoleransi. Tetapi begitu semakin dekat, mulai rubah manajemen style dari finansialnya, Mams.
Begitu, Mams, Bu Juli, terima kasih. Baik, pertanyaan tadi dari Mama Meldiana sekaligus menutup sesi Q&A ini ya Pak Christopher ya. Oke. Terima kasih banyak atas jawaban Pak Christopher yang luar biasa. Ternyata mams-mams di rumah ini udah cukup pinter-pinter nih main investasinya nih ya Pak ya. Baik. Nah, Hebat. kalau misalnya boleh nih Mams, saya merangkum sedikit apa yang sudah Pak Christopher sharing. Tentunya Pak, semoga bisa bermanfaat juga untuk mams yang ada di rumah aja. Pertama-tama pastinya kita harus mempersiapkan untuk mams yang mungkin sedang menanti kehadiran sang buah hati. Kita persiapkan dulu mulai dari dokternya, terus kemudian metodenya saat melahirkan ingin sesar ataupun normal. Kemudian juga pastinya dipersiapkan tadi yang remeh-temeh seperti nama bayi, jangan sampai kelupaan. Dan juga pastinya untuk memanage keuangan, mams bisa membagi dalam presentasi-presentasi yang sudah dijabarkan tadi oleh Pak Christopher. Yang tadi misalnya kebutuhan itu 30%, kemudian investasi juga minimal 10%. Karena termasuk, tadi Pak Christopher juga sudah menyampaikan, investasi itu juga sangat-sangat penting ya untuk nanti di masa depan. Karena pastinya kita akan mempersiapkan semuanya, segala sesuatu yang terbaik untuk sang buah hati. Termasuk tadi, Betul. balik lagi Pak Christopher sangat sering mengungkit kembali ke kemampuan diri kita masing-masing, ke finansial pribadinya masing-masing, dan pastinya tipe profil resiko pribadi. Jadi kita juga harus tahu, harus paham dulu nih sebenarnya di diri kita mampunya sampai mana gitu ya. Nah, terus yang paling menarik lagi tadi Pak Christopher juga menyinggung mengenai SIP. Saving, investment, dan protection. Nah ini canggih banget nih, SIP. Nah pastinya tentunya, terutama untuk protection sendiri bisa menjadi bahan pertimbangan mams. Kenapa? Karena kita balik lagi seperti yang tadi Pak Christopher sudah sampaikan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di mams di masa depan. Tentunya kita pasti ingin mempersiapkan ataupun ingin mengharapkan yang terbaik untuk sang buah hati. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya mams bisa mempertimbangkan yang tadi Pak Christopher sudah sampaikan mengenai proteksi biologis penyimpanan darah tali pusat itu sendiri. Karena untuk penyimpanan darah tali pusat saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, darah tali pusat yang bersamaan keluar dengan ari-ari atau plasenta menyimpan banyak sekali manfaat. Karena saat ini sel punca dari darah tali pusat bisa menjadi terapi standar untuk lebih dari 80 jenis penyakit seperti leukemia, kemudian talasemia, dan masih banyak lagi. Proses pengambilannya juga mudah karena hanya 1 kali diambilnya saat sang buah hati lahir. Jadi mams jangan sampai kehilangan kesempatan ini, apalagi mams punya kesempatan untuk ngobrol dengan konsultan kami nanti. Oke, nah untuk itu saya juga mewakili PT Korta Persada mengucapkan terima kasih banyak Pak Christopher atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih Pak Christopher, stay safe and stay healthy. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk semua mams yang ada di rumah aja. Amin. Sehat-sehat Mam semua. Thank you Pak Christopher.